Dalam listrik dinamis terdapat dua rangkaian yang kita semua sudah saling mengetahui, di mana yang pertama merupakan rangkaian seri dan yang kedua merupakan rangkaian paralel. Sebelum Ibu melanjutkan mengenai rumus rangkaian seri dan rangkaian paralel, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama akan Ibu bahas mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian aliran arus listrik yang disusun secara berderet atau berurutan antara komponen-komponennya. Sedangkan rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian aliran arus listrik yang disusun secara sejajar atau mempunyai cabang di dalam sebuah rangkaiannya. Pada rangkaian paralel, input yang digunakan pada setiap komponen berasal dari komponen yang sama. Adapun beberapa ciri-ciri dari sebuah rangkaian paralel diantaranya disusun secara bersusun atau bercabang. Arus listrik dari rangkaian ini besarnya berbeda buat tiap resistor. Tiap komponen terhubung dengan kutub positif dan negatif dari sumber listrik. Jadi, semua komponen mendapat tegangan sama dan hambatan total bernilai lebih kecil dari hambatan tiap komponen listriknya. Yang kemudian, Ibu akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri memiliki beberapa keunggulan, di antaranya pada rangkaian seri akan memakai lebih sedikit komponen daripada rangkaian paralel. Pada rangkaian seri pula mempunyai kemampuan deteksi lebih cepat jika terjadi kerusakan. Selain itu, mempunyai kuat arus listrik yang mengalir adalah sama dan lebih hemat listrik. Selain memiliki keunggulan, rangkaian seri juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya mempunyai energi potensial yang berbeda. Jadi, jika dipakai pada rangkaian bohlam memberikannya nyala lampu yang tidak sama. Yang kedua, bohlam terjauh dari sumber tegangan mempunyai nyala yang lebih redup karena pada rangkaian seri mempunyai satu sumber listrik. Maka jika salah satu komponennya mati menyebabkan seluruh komponen juga akan mati. Jika kita melihat dari susunan rangkaiannya, pada rangkaian seri susunan rangkaiannya terlihat lebih sederhana. Susunan rangkaian seri tidak mempunyai cabang rangkaian. Aliran listrik dari sumber tegangan, misalnya baterai, akan menuju pada hambatan dengan satu kabel. Dan jika kita melihat dari komponen rangkaian seri, itu akan lebih sedikit, karena penggunaan komponen yang dipakai hanya sumber tegangan, kabel, dan juga hambatan. Selanjutnya, yaitu mengenai rangkaian paralel. Sama seperti rangkaian seri, rangkaian paralel juga memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, jika satu hambatan berpengaruh, tidak akan membuat masalah di hambatan yang lain. Maksudnya, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel mati, maka sisa lampu pada rangkaian paralel itu tidak akan mati. Berbeda jika pada rangkaian seri. Jika pada rangkaian seri, jika salah satu lampu mati, maka semua lampu pada rangkaian tersebut akan mati. Tetapi jika pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, maka sisa lampu pada rangkaian tersebut tidak akan mati. Yang kedua, mempunyai energi potensial yang sama pada setiap titik rangkaian. Dan yang ketiga, jika dipakai pada pemasangan bohlam pada dalam rangkaian, maka nyala bohlam tidak akan berbeda antara yang terdekat sampai yang terjauh dari sumber tegangan. Selanjutnya yaitu ada kelemahan rangkaian paralel. Di antaranya pada rangkaian paralel itu lebih boros listrik, serta pemakaian komponen penyusunnya juga akan lebih banyak. Yang kedua, mempunyai kuat arus yang berbeda di antara satu titik dengan titik lainnya. Jika kita melihat dari susunan rangkaian paralel, itu akan terlihat lebih kompleks. Pada rangkaian paralel, rangkaian terlihat lebih kompleks. Hal ini terjadi karena adanya percabangan pada rangkaian. Dan yang terakhir, jika kita melihat dari segi komponen, maka komponen pada rangkaian paralel akan lebih banyak dibandingkan
rangkaian seri. Untuk rangkaian paralel mempunyai komponen dengan jumlah yang lebih banyak, saklar yang lebih banyak daripada rangkaian seri, serta kabel yang digunakan juga akan lebih panjang. Dari penjelasan ini, kalian bisa mencatat ya, apabila di buku LKS atau di buku paket tidak ada. Jadi kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian sebagai tambahan informasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rangkaian seri. Pada rangkaian seri, hambatan listrik gabungan atau RS merupakan penggabungan antara hambatan listrik pertama ditambah hambatan listrik kedua hingga seterusnya. Atau kita dapat rumuskan sebagai RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dengan R tak terhingga. Yang kedua, mengenai kuat arus listrik pada rangkaian seri itu sama, di mana I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi pada rangkaian seri kuat arus listriknya sama. Untuk yang ketiga yaitu mengenai beda potensial. Pada rangkaian seri, beda potensial total ataupun semua beda potensial dalam satu rangkaian seri dirumuskan sebagai V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 hingga V tak terhingga. Pada rangkaian paralel, apabila kita ingin menghitung hambatan listrik, maka kita menggunakan rumus 1/R. Jadi, untuk hambatan listrik total, kita dapat menggunakan rumus 1/R. P atau RP itu hambatan listrik total rangkaian paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 hingga 1/R seterusnya. Dari penjumlahan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3, kemudian didapat hasilnya, kemudian kita akan kalikan silang, sehingga nanti kita akan mendapat nilai hambatan listrik total rangkaian paralel. Untuk kuat arus listrik pada rangkaian paralel dapat dirumuskan sebagai I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 hingga I seterusnya. Jika pada rangkaian seri nilai I masing-masing posisi sama, di mana I1 sama dengan I2 sama dengan I3 menunjukkan nilai yang sama, maka untuk rangkaian paralel I total merupakan penggabungan kuat arus listrik di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk beda potensial pada rangkaian paralel itu sama, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V3 hingga V seterusnya. Jadi pada rangkaian seri, jika V total merupakan gabungan semua beda potensial di posisi pertama, kedua, ketiga, sedangkan pada rangkaian paralel nilai V-nya itu sama, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor, semikonduktor, dan isolator merupakan jenis bahan yang dapat menghantarkan listrik. Jika konduktor merupakan penghantar listrik yang baik, semikonduktor juga merupakan penghantar listrik tapi kualitasnya agak lebih di bawah daripada konduktor, sedangkan isolator merupakan bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Hambatan penghantar itu berbanding lurus dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar, yang dapat dinyatakan dengan persamaan seperti berikut, di mana R sama dengan Rho dikali L per A. Dengan R merupakan hambatan listrik, Rho merupakan hambatan jenis, L merupakan panjang penghantar, dan A luas penampang penghantar. Berikut merupakan contoh soal rangkaian seri. Perhatikan gambar tersebut. Gambar ini menunjukkan rangkaian seri karena letak R1, R2, dan R3 itu secara sejajar. Pada rangkaian seri, kalian harus ingat bahwa nilai R total merupakan penggabungan antara R1 ditambah R2 ditambah R3 hingga
seterusnya. Nilai V total merupakan penggabungan antara nilai V1 ditambah V2 ditambah 3 hingga seterusnya. Sedangkan nilai I total pada rangkaian seri nilainya sama antara I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Pada rangkaian seri juga terdapat perbandingan antara V1 dibanding V2 dibanding V3, nilainya sama dengan R1 dibanding R2 dibanding R3. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini Ibu punya contoh rangkaian seri. Jika diketahui R1 sama dengan 5 ohm, nilai R2 sama dengan 2 ohm, nilai R3 sama dengan 3 ohm, dan nilai V sama dengan 20 volt, maka besar nilai I atau kuat arus adalah, kalian dapat menggunakan rumus I sama dengan V total per R total, di mana V totalnya 20 dibagi penjumlahan antara R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 20 dibagi 5 ditambah 2 ditambah 3, hasilnya 20 dibagi 10, jadi nilai I total sama dengan 2 ampere. Selanjutnya, Ibu punya contoh soal rangkaian seri kedua. Jika diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm, dengan nilai V total sama dengan 33 volt, maka berapakah nilai volt pada R3? Nilai volt pada R3. Pada rangkaian seri, kalian perlu mengingat bahwa nilai V sama dengan nilai R. Yang pertama yang harus kalian hitung adalah nilai R total. Merupakan penggabungan antara R1 ditambah R2 ditambah R3. Sama dengan 2 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 11 ohm. Nilai I total sama dengan nilai V total dibagi nilai R total, di mana nilai V total 33 dibagi 11. Kalian akan mendapat nilai I total 3 ampere. Perlu diingat pula bahwa I total pada rangkaian seri nilainya akan sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Di mana nilai I3 berarti V3 dibagi R3. Nilai V3 sama dengan I dikali R. 3 dikali 5 hasilnya 15 volt. Jadi nilai volt pada resistor ketiga sama dengan 15 volt. Selanjutnya, Ibu punya contoh soal pada rangkaian paralel. Bisa kalian lihat bentuk rangkaiannya seperti gambar berikut. Jika diketahui nilai resistor pertama adalah 3 ohm, resistor kedua 10 ohm, dan resistor ketiga 5 ohm, dan diketahui pula nilai V total sama dengan 20 volt, maka besar nilai kuat arus pada resistor pertama adalah, kalian dapat menjawab menggunakan rumus berikut. Yang pertama yang harus kalian cari adalah, kalian harus mencari nilai R total dari rumus 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per R3. Terlebih dahulu, kalian harus menghitung nilai R total menggunakan rumus 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sehingga menjadi 1 per RT sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 5. 1 per RT sama dengan 10 ditambah 3 ditambah 6 per 30. 1 per RT, R total sama dengan 19 per 30. Kemudian kita lakukan perkalian silang, sehingga 30 sama dengan 19 dikali RT. Nilai RT sama dengan 30 dibagi 19. Jadi nilai R total pada rangkaian tersebut sebesar 1,57 ohm. Setelah itu, kalian menghitung nilai I pada resistor pertama dengan rumus V total dibagi R1, di mana V totalnya 20, R1-nya 3. Jadi nilai I pada resistor pertama sebesar 6,67 ampere. Selanjutnya, Ibu punya contoh soal gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita mengetahui bahwa
resistor 1 dan resistor kedua dirangkai secara seri. Sedangkan resistor ketiga, resistor keempat juga dirangkai secara seri. Tapi apabila kita melihat dengan resistor kelima, maka kita dapat menemukan bahwa resistor ketiga, keempat, dan kelima itu dirangkai secara paralel. Pertanyaannya, jika nilai resistor 1 1 ohm, nilai resistor 2 2 ohm, nilai resistor 3 3 ohm, nilai resistor 4 4 ohm, dan nilai resistor 5 6 ohm, maka tentukanlah hambatan pengganti pada titik B dan D. Dari gambar tersebut, kalian mengetahui bahwa R1 dan R2 dirangkai secara seri, dan R3 dan R4 juga secara seri. Sedangkan R3, R4, dan R5 itu dirangkai secara paralel. Pertama, tentukan terlebih dahulu nilai hambatan pada R1 dan R2. Dengan rumus, R total pada resistor 1 dan 2 sama dengan penjumlahan resistor 1 tambah resistor 2, yang hasilnya 3 ohm. Pada resistor 3 dan 4, maka dijumlahkan juga hasilnya 7 ohm. Sedangkan pada resistor 3, 4, 5, karena ini rangkaiannya paralel, maka nilai R totalnya merupakan penjumlahan dari 1 per R3 ditambah 1 per R4 ditambah 1 per R5, di mana R3 itu 3 ohm, R4 4 ohm, dan R5 6 ohm. Kalian cari penyebutnya, hasilnya 12. Maka 12 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 4. Terus 12 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 3. Dan 12 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya 1 per R345 sama dengan 9. Dari 4 tambah 3 tambah 2 dibagi 12. Kita kalikan silang sama seperti sebelumnya. Didapatkan R345 sama dengan 12 per 9. Jadi R345 sama dengan 1,33 ohm. Karena kita mencari nilai hambatan total, maka kita menjumlahkan antara nilai hambatan 1 2 ditambah hambatan 3 4 5 sama dengan 3 ohm ditambah 1,33 ohm. Jadi nilai R total pada rangkaian tersebut sebesar 4,33 ohm.